Ya, Tapi gitu lah. orang-orang yang meng-praise One Piece sampai mati ya orang-orang yang baru nonton One Piece menurut gue sih. Wah. Oh yang udah nonton episode dulu ini ya kayak nggak Iya, banyak. iya gue tahu makanya animenya pastinya begini. Iya gue tahu kadang animasi kayak gini. Yang nonton dari dulu gue bacanya manga sih. Gua Paul. Gue Digo. Dan menurut kita Inilah akhir dari era anime Jepang. Kenapa gue ngomong gitu ya? Karena karena sudah mulai banyak ya. sudah mulai banyak anime bilangnya anime tapi tidak dikerjakan oleh studio Jepang. Walaupun masih kadang berkolaborasi. Ya itu dibilangnya anime apa bukan ribet lah pembicaranya. Ribet lah tuh kayak apa Scott Pilgrim anime atau tidak gitu kan kayak. Iya. Di season ini kan juga banyak kan. Banyak dan kebetulan nih ada satu yang Juggernaut yang paling gedenya itu loh di season ini dan itu bukan dari anime Jepang. Tapi sebelum dari itu kita sudah melewati 3 bulan. Selamat datang di Anime of the Season Spring Wow. 2025. Menarik. Kayak ini tuh season yang cukup menarik ya. Kayak kita tuh mendapatkan tidak banyak sequel tapi kayak anime original kayak ini tuh wah bakal bagus gak ya gitu loh. Ya, yang sebenarnya menarik sih. Ya bagus apa enggaknya kan beda ya. Cuman menarik dan ada temanya bener ya. Kayak tiap season kan suka gitu ya. Karena ada Iya. temanya yang wah ini lagi high school romance. Ini sekarang lagi temanya mungkin non Japanese anime. Apa bilangnya ya kayak gitu. Nggak tahu Yes, sih. ya itulah pokoknya. Tapi kita cuma ada satu notable yang lanjutan dari Winter kemarin, Oh, yaitu betul. Apothecary Diaries. Dan itu wow masih peak ya. Bagus, maksudnya gue nggak bisa kalau bisa disebut spoiler. Jadi kayak ya Jinshi mau awesome. Intinya masih tetap peak dan akan terus peak sepertinya. Betul. Kayak gitu udah mau kelar gak sih ceritanya udah mau tamat belum sih? Belum ya? Kayaknya masih jauh Masih sih. jauh ya? Iya, gue nggak baca juga novelnya, gue nggak baca. Tapi melihat arah ceritanya cuma masih akan berjalan agak jauh. masih sih kayaknya ya. Oke. Cuman sudah banyak kayak plot-plot dari season 1 udah mulai terjawab nih, gitu-gitu loh. Ah ya makin seru sih makin. Makin seru. Ya itu doang ya yang lanjutan dari Winter ya. Kayaknya itu doang sih. Ya ada sih mungkin lanjutan tapi bukan dari Winter kemarin gitu kan. Iya. Ada juga. Ada yang baru sequel yang baru akhirnya muncul. Ada beberapa nih. Ya. Ada wow. Ada Windbreaker, sorry salah baca. Windbreaker betul. Cowok-cowok bandel kesayangan kita semua. ya, Lanjut berantem lagi. lanjut seperti berantem biasa doing lagi. boy stuff pokoknya. Boy stuff. Gelut Ya. dah. Ya ini lumayan apa bilang ya konsisten mungkin ya. Maksudnya dengan Faisal masih konsisten menurut gue. Tapi ini kita dapat sedikit kayak pendalaman karakter sedikit lah sama main karakter kesayangan kita ini Sakura ini loh. Iya, dan kita juga dapat karakter-karakter yang beda lagi yang kita explore. Ya. Kayak sekarang kan lebih explore ke abang-abangannya tuh. Betul. Jadi ini udah mulai kelihatan gimana Sakura climbing gitu loh untuk menjadi yang teratas tuh ternyata bukan sekedar kuat dong apa gimana gitu loh. Betul. Pelajaran-pelajaran lah Betul. gitu. Itu mereka not bad guys. Kalau kalian emang suka ini masih konsisten menurut gue. Ya. Jadi masih bisa dinikmatin buat kalian yang nonton Ya. satu. Gitu. Ngomong-ngomong konsisten ya, Soshimen juga ada Soshimen masih season konsisten 2-nya. ya? Wow, masih sangat estetik Masih ya. estetik, masih sangat screenshotable ya. Iya, Masih wow, sangat screenshotable. gila. Dan ceritanya pun masih mungkin Apa ini bilangnya? lebih nggak lebih serius juga enggak, maksudnya kayak ya masih sama tentang misteri-misteri tentang daily life, tapi kayak gua rasa mereka udah menemukan style yang cocok dan itu yang diimplementasikan ke semuanya gitu loh. Oke, ya maksudnya tetap Soshimen tetap ada gitu ya. Maksudnya tetap menceritakan hal yang grounded dan relatable. Iya, bahkan openingnya pun waktu nggak diisi sama Eve tetap estetik aja. Berarti emang animenya bagus. Emang animenya bagus, gak di carry satu aspek doang gitu loh. Iya kan? Iya. Oke. Iya Soshimen bagus. Lalu ada Gogo Loser Ranger. Gogo Loser Ranger gimana, Bro? Nah, Google Loser Ranger gue sudah skeptis gue karena Oh, lu skeptis sama gue Gogo nonton Loser? season 1 gue kayak ini turnamen arc banget nih. Ini Lu udah agak capek ya sama turnamen arc ya? Apa gimana? soalnya Pak, ini kan cerita tentang gimana lu mau ngebunuh
Ranger. Sentai gitu kan. Sentai. Tim paling gede The Boys gitu-gitu lah. Ya basically The Boys. Tapi ngapain sekolah ya? Ngapain dia turnamen gitu loh. Apa mulai ini ya? Kayak mungkin autornya udah mulai isi apa ya? Di season 1 dia udah mulai mau isi apa ya di season 1. udah mulai burn out. Tapi untungnya di season 2 ini mereka lebih explore ke world buildingnya. Oke. Cuman masih berasa kayaknya kalian agak lost focus deh buat kayak dipanjang-panjangnya for the sake biar ini panjang gitu loh. Oke. Harusnya bisa to the point gitu loh. Iya sih. Gitu aja sih. Jadi masih oke nggak? Udah Ya kalau belum fail off lah ya, belum fail off belum. banget lah. Lu misalnya bilang itu biasa aja, masih biasa aja sekarang nggak naik, nggak turun. Cuman at least mereka nggak di di confine di sebuah turnamen gitu loh. Ya ngomong season 2-nya yang ngebahas world building, ada sequel juga namanya Fire Force, bro. Itu dia. Itu season 2 kan juga bahas world building kan. Nah, ini kita udah masuk season 3 yang katanya final season ya. Ya akan dibagi 2 part. Dan sekarang itu part 1 udah kelar 12 episode. Betul. Wow, Fire Force tuh seru loh. Iya. Gue mendengar banyak, bukan hate sih sebenarnya, kayak ya Fire Force tuh biasa aja gitu. Kritik ya. Kritik yang gue gak tahu membangun apa enggak, kayaknya gak sih. Tapi kayak orang tidak pernah kayak suka banget Fire Force gini, tapi kayak selalu biasa aja, nggak seseru shonen lain. Mungkin kayak ada di bayang-bayang Demon Slayer dan Jujutsu Kaisen pada masa itu dan shonen lainnya kayaknya. Tapi seru Fire Force. Seru. Gue salah satu orang yang di posisi itu. Gue tuh Lu sempat skeptis? nggak suka sama Fire Force gue season 1 karena ya sama seperti banyak orang, kebanyakan fan service-nya. Oke. Gak jelas. Oke, gue bisa mengkesampingkan ada fan service, cuman gak jelas itu loh fan service-nya gitu loh. Ini sampai sekarang belum dijelasin gitu ya? Apa jelasin sih? Gue lupa Gak lagi. jelasin. Gak dijelasin yang kayak ada di detail gitu. Cuman karena ini season 3-nya udah sangat dikurangin dan lebih fokus ke world building-nya, lumayan enjoyable gitu loh. Kayak lumayan enjoyable ya. Iya. Asik buat Ya, diikutin. walaupun power sistemnya gue udah gak ngerti, kayak pokoknya intinya api kan. Iya. Tapi gue baru tahu ternyata dengan panas dengan api lu bisa ngapain aja. Lu bisa gue bisa menggeser atom ini buat menggeser gravitasi akhirnya. Jadi lu bisa ditarik terus dijatuhin gitu. Iya, bisa dibalik-balik gitu kan. Gue nggak tahu. Dan kayak mereka tuh, gue appreciate loh, mereka mencoba jelasin gitu. Anime karakternya tuh mencoba, iya gue mau menggeser ini dengan ini. Hah? Masih gak make sense aja. Tapi abis itu kayak misalnya yang dijelasin kayak gitu. Oke, kalau gitu gue harus begini saja. Lu ngerti itu deh. Kok lu bisa ngerti sih? Ya tapi kayaknya dikesampingkan dengan sound effect dan visual yang menarik jadi. Iya betul. Sound effect-nya selalu bagus kan, sound effect. Iya betul. Itu selalu bagus. Ya itu Fire Force menurut gue masih seru, dan ya di episode akhir pun di cliffhanger dengan baik lah bisa dibilang. Ya. Wow. Jahat. Itu salah satu yang jahat sih cliffhanger-nya ya. Karena itu disuruh nunggu tahun depan kan. Iya. Lu ditinggalkan dengan itu sampai tahun depan. Betul. Dan ini kayak agak berbeda dari cerita Fire Force, ternyata ke arah sini gitu loh. Iya, lumayan. Gak expect lu, gue yakin lu nonton season 1 gak expect sih ke arah situ sih. Karena memang nyari misteri dan ternyata betul. Gitu. Ya jadi, intinya buat yang teman-teman yang suka Fire Force, kalian akan makin suka sih kayaknya. Betul. Dan kalau misalnya kalian bisa kesampingkan fan service itu, bisa di-enjoy kok nontonnya. Bisa di-enjoy dari season 1. Ya, silakan guys. Gitu. Udah ya, apalagi sih kalau udah ya? Ada satu lagi bro. Apalagi bro? Anime terbaik sepanjang masa akhirnya comeback bro setelah hiatus hampir setahun, berapa 8 bulan. Apa itu bro? One Piece. Anime terbaik sepanjang masa. Anime terbaik sepanjang masa. Kalau enggak, lu dirajam sama masa, Pak. Sama semua nakama di dunia. Gua terikat ini gue mau ngomong gitu. Lu ditodong ya. Bilang enggak lu? Bilang One Piece bagus kan? Ya One Piece lanjut. Akhirnya lanjut. Kita lanjut ke Egghead dan kita mendapatkan salah satu arc yang gue personally bilang salah satu yang sangat bagus di recent years ya. Backstory abang Kuma ini ya. Wah itu touching ya. Waktu gue baca manganya sih juga, oh wow. Iya. Ya gue kadang mungkin One Piece selalu caught me off guard dengan ya mereka tiba-tiba ngedalamin satu karakter yang ternyata terus connect ke sini, connect ke situ. Selalu gitu kan. Iya gitu kan? Betul. Ya balik lagi Oda Sensei ngebangun dunia tuh sangat ciamik lah, sangat bagus gitu. Di sekarang kita syuting tuh belum kelar backstory Kuma. Ya. Tapi ya siap-siaplah tisu. Siapkan tisu yang banyak. Iya. Cuman
Gua kira mereka dapat 8 bulan break itu akan memperbaiki satu hal yang gue kurang suka di One Piece. Dua sih Satu apa? Satu adalah pacing. Dua apa? Impact frame animasi. Animasi. Yeah, of course. Animasi gak jelek, oke. Iya. Animasi keren. Cuman gue kadang ngerasa kayak ini too much gak sih, kayak lu bling-bling kacing-kacing gini. Contohnya gue nonton kita udah kayak gitu dari Wano sih. nonton kayak Kizaru lawan Luffy kan, itu kayak Iya. oh kayak gini sekarang ya yang dibilang keren banget, peak banget gitu loh. Tapi lu mau dengan animasi semewah apapun, masa masih pakai suara dari tahun 90-an sih? Gitu ya, tering gitu ya, kayak tering gitu Iya. ya, selalu sama. Dan itu pun gak di remaster jadi versi HD-nya, masih kayak WAV dari tahun 90-an gitu loh. Apa mungkin tujuannya karena pengen ngejar nostalgia, kayak ini akan masih sama rasanya kayak lu nonton waktu di Grand Line Arc gitu. Enggak juga sih, maksudnya kayak apa? Misalnya Luffy kan udah Gear 5 ya, berarti harusnya jangan pakai suara Gomu-Gomu no yang dulu gak sih? Gitu-gitu loh. Karena udah Gear 5 harusnya ada apa gitu yang beda ya. Ada Iya, jadi evolve kayak evolve. sayang aja lu memiliki animasi yang keren, Ya. tapi sound desainnya tuh masih jadul gitu loh. Iya sih. Tapi kayaknya mungkin yang paling banyak bersuara dengan kayak sukanya One Piece ya orang yang menonton dari dulu sih. Jadi ya sudah mungkin udah bias kali. Betul. Ya Tapi gitu lah. orang-orang yang meng-praise One Piece sampai mati ya orang-orang yang baru nonton One Piece menurut gue sih. Wah. Oh yang udah nonton One Piece dari dulu ini ya kayak gak Iya. banyak. Iya gue tahu makanya animenya pastinya begini. Iya gue tahu kadang animasi kayak gini. Yang nonton dari dulu gue bacanya manga sih. Ikutin dari dulu gitu kan. Iya. Kalau baru wah anjing ini goated. Kalau misalnya baru nonton pas COVID tuh kayak gini sekarang kayak wow paling bagus animenya, gila gue bikin tato di sini. Bagus. Ya udah sih. Gue mau bikin tato Straw Hats. Gue nakama. Bikin gue X. Ya udah gak apa-apa tau. Gak apa-apa, cuma maksud gue kelihatan. Anjing lucu banget. Iya. Dan mereka sudah terbiasa dengan animasi-animasi yang over the top kayak Sakura zaman karena sekarang. di era ini semuanya begitu. Hampir semua begitu. Semua begitu. Gue bisa bilang semua kali ya. Gitu. Itu berarti terakhir dari sequel. Iya, satu lagi sih OVA. Oh iya. Ada satu OVA dari ini ya, dari isekai komedi kesukaan kita semua ya. Ya, Konosuba ada OVA-nya guys. Lucu banget, men. 2 episode dan itu lucu banget. Itu nge-rap 10 episode yang gue rasa tuh kurang gitu 2 episode ini gitu. Iya, apa gue maksudnya wah, tapi ini gimana ya? Gitu rewarding banget rasanya gue nonton karena kan kita ngikutin series kayak ngikutin ini ya, apa ya? Ngikutin perkembangannya mereka ya. Terus ini tuh rasanya kayak slice of life gitu loh, tapi karena kita udah kenal sama dunia dan merekanya, jadi kayak slice of life tapi di konteks dunia mereka, ngerti gak? Gimana? Paham gak sih? Jadi rasanya kayak lo nonton kayak komedi slice of life. Ya, cuman ini di dunia Konosuba gitu. Jadi komedinya tuh gimana ya bilangnya ya? Masih Konosuba tapi gak jauh banget gimana gitu. Iya, dan kayak aduh episode 2-nya sih tapi episode 2-nya. Episode 1 juga lucu, tapi episode 2-nya itu lucu banget. Aku gak bisa jelasin sih jokesnya. Tapi gue waktu awal lihat itu kan ketemu sama satu orang itu kan. Pertama itu yang cowoknya itu kan. Gue gak ngeh. Lu ngerti kan maksud gue gak ngeh apa kan? Iya. Gue gak ngeh. Habis itu ketemu party lagi. Wah anjing. Disayang banget. Terus kayak dari namanya kenalan namanya gitu kenapa namanya gitu. Sampai apa? Tapi personalnya ditukar. Masalahnya itu kayak kebalikan gitu kayak what anjing. Bagus banget itu. Itu gak pernah kepikiran sebenarnya ya komedi itu kan bisa banyak gitu ya. Simple sih itu komedinya. Simple banget. Kayak nyari ketawa yang sangat simple cuman bagus banget bikinnya anjing. Betul. Ya, gue harus request nih karena harus bikin OVA kayak gini tau. Apa jadi kayak apa one of gitu. Lucu banget anjir. Kayak nonton series kayak nonton sitcom sumpah lucu banget tau. Kayak sitcom bilang ya bukan slice of life maksudnya kayak sitcom. Lucu banget anjir. Nah itulah Konosuba. Jadi teman-teman yang ketawa nonton Konosuba ketawa pasti di sini. Betul. Nah itu udah tuh baru sequel lah yang baru keluar itu ya. Udah semua nih sequelnya ya. Harusnya udah. Sekarang kita masuk ke season ini ada apa aja nih yang baru-baru nih. Banyak juga guys, banyak juga. Banyakan yang iya pasti selalu banyakan yang baru. Iya. Gua akan mulai dari mana? Gua akan mulai dari dia berani-beraninya menaruh nama generik di sebuah judulnya. Ini
Padahal cerita itu sangat tidak Sangat tidak generik. generik, tidak seperti 15 anime lainnya di season ini gitu. Mungkin dia menaruh nama generik itu karena itu kisah romance sehari-hari gitu ya. Betul, mungkin ya. Namanya adalah Kowloon Generic Romance. Kulon generic romance. Ini anime vibe. Bye. Vibe. Kita settingnya di Kowloon di tahun 80-an, kayak Ya. di peak golden era di Hong Kong gitu. Yes. Dan kayak romance-nya tuh kayak build up, kita nggak usah itu ya, kita hiraukan ada ada benda di atas langit, kayak gue nggak tahu itu apa. Terus kayak apakah ini sebuah cerita sci-fi atau misteri? ya. Cuman di luar dari itu, ini adalah romance yang bagus. Bagus. Gua ngelihatnya drama. Gua apa ya? Kira kan udah mulai bukan bosan, bukan fed up sih. Cuman kayak sama High School Romance tuh kayak ya udah gitu loh, udah nggak yang kayak nemu udah nggak gitu lagi. Tapi makanya begitu di sini tuh saya seneng banget karena ya mungkin karena kita juga udah tambah dewasa gitu ya, sama udah mulai relate nih sama romance yang lebih mature gitu loh. Dan ini generik tapi mungkin generik sesuai namanya, tapi dieksekusi dengan bagus aja sih kayaknya. Iya. Dan Itu yang asik, bikin asik banget nontonnya, dan vibe sih, karena vibe itu loh. ya. Dan kayak apa ya, plotnya tuh gue nggak tahu gimana jelasin secara harfiah gitu, cuma kayak plotnya kayak drakor gitu loh rasanya tuh. Kayak lu plot drakor yang kayak lu ada mempertanyakan sesuatu gitu loh. Ini kok kayak gini ya si dia sama ini relationship-nya gimana, terus kayak mulai kebangun pelan-pelan sukanya itu loh, kan yang selalu menyenangkan itu kan. Tapi bedanya kalau di drakor Pak, episode 8 ciuman Pak. Di sini episode 1. Itu yang bikin beda. Itu yang bikin ini anime. Itu yang bikin beda. Betul. Itu yang bikin lu kayak penasaran, ini mereka mau kebangun banget menurut gua rasa untuk kayak gimana nih, ayo dong selesaikan ini dong. Selesaikan misteri ini, kenapa ini seperti ini dan kenapa relationship kalian seperti ini, dan jadian anjing gitu. Kayak gitu loh. Jadi dapat banget kayak gitu. Betul, Tapi betul. di konteksnya ini romance dewasa. Jadi so good. Nice. Ya, betul. Selanjutnya apa Digo? Ini sebenarnya masuknya spin off atau sequel sih, karena Spin off. ada ini yang pakai judul yang sudah besar loh, judul shonen yang sangat besar. Betul. My Hero Vigilante. My Hero Vigilante. Menurut gue mereka missed opportunity untuk bikin nama jadi My Vigilante Academia tuh. Lebih keren gak sih menurut lu? Kan udah ada waktu di season 5. Bagusan di sini menurut gue. My Villain Itu My Academia. Villain Academia. Iya, Itu iya, yang salah. buatnya- Maaf. Buat si villain lead-nya itu kan. Iya, di sini, Bro. My Vigilante Academia keren Iya. anjing. Ini adalah kasus yang unik. Oke. Karena ini adalah spin off yang rasanya lebih bagus dari Spin-off yang unik. Lebih bagus dari main seriesnya ya. series utamanya. Mungkin karena gini sih, di series utamanya tuh power scale-nya udah kayak menghancurkan kota, menyelamatkan dunia gitu loh. Masalahnya besar. Besar Masalah banget. Dari besar. season 1 udah masalah besar banget. Ya. Jadi kayak asik aja ngeliat ya, ground level. street level, Superhero. masalah-masalah sehari-hari yang orang-orang pahlawan-pahlawan itu nggak bakal lihat gitu loh, nggak sempat buat Iya. lihatnya gitu. Dan mungkin quirk-nya juga nggak yang keren-keren, tapi dimainkan dengan bagus gitu. Jadi berfungsi Iya. dengan baik. Jadi kayak quirk-nya juga ya biasa apa The Crawler kan apa Sliderman. Ya, dia yang basically 3 di tanah jadi jalan gitu kan. Iya, itu oke. Terus habis itu kita ada si pop step itu cuma bisa lompat dan ngefloat aja. Iya, sama Knuckle Duster. Itu ini udah man. real man. Quirk-nya man. Left right good night. Left right good night bye bye. Iya, tapi asik. Dan menurut gua My Hero Vigilante ini lebih homage ke komik-komik superhero daripada betul. My Hero itu sendiri. Mungkin karena punya ada kesempatannya kali ya. Kayak kita ada straight up lihat karakter yang ya itu Wolverine aja. Lu gak usah, kita tahu ya. Itu Cyclops. Terus ada kayak waktu itu satu episode ada satu orang nyerang satu mafia, terus mafia itu jadi kayak Avenger gitu loh, kayak ada yang punya quirk itu shield, quirk itu berubah jadi hijau. Tapi emang kayaknya ya kalau lu yang suka komik superhero dari dulu gitu ya,
emang pasti akan nikmatin ini sih dibanding mungkin Mahiro ya. Betul. Ya Mahiro oke lah punya ini sendiri, punya masalahnya sendiri, punya skala sendiri, Deku punya konfliknya sendiri. Cuman ini rasanya kayak lu nonton superhero yang street level misalnya kayak pakai Spider-Man gitu loh. Menghadapi villain-villain di sini, tapi lu juga masih dapat ya vibes-nya kayak MCU di mana lu ya ini dunianya Mahiro nih. Cuman kita lihat dari sisi lain gitu loh. Iya, kayak lu nonton siapa Daredevil gitu. Ya, Lu Daredevil. lihat Avenger rusuh di sana tuh Daredevil tuh ngurusin yang lain gitu. So, Daredevil di Hell's Kitchen bunuh mafia-mafia yang ground level gitu dong, gak punya super power ya kayak gitu. Iya. Ya. Ya, Oke, ya. lebih bagus dari itu. Kalau kalian tidak setuju, coba nonton lagi yang Hero Vigilante. Coba deh nonton. Coba nonton lagi deh. Bagus kok, bagus. Bagus. Oke, itu My Hero Vigilante. Habis Habis itu itu ada apa lagi, Bro? anime remake. Anime remake, guys. Anime remake. Biasanya kalau remake kan ya paling tambah HD. Sakuga tambah keren. Gitu kan. Iya. Voice actornya diupdate. Iya. Kita udah sering tuh lihat dari tahun lalu kan ada Spice and Wolf, Iya. Ranma Half, apa sih namanya Rurouni Kenshin. Iya. Tapi gue ngerasa mungkin kan ini megang Wit Studio ya. Oh. Yaiba, A Swordsman's Legend, itu remake yang bikin gue terpukau kayak, wow, animasinya begini ya, Bagus ya. keren banget banget. loh. Gua karena ini kali ya, karena art style masih art style jadul tapi di remaster, di apa ya, di polish gitu ya. Gue kayak ke recall lagi gitu loh, kayak anjing kok rasanya nostalgic ya. Rasanya nostalgic gak sih? Iya, padahal gue gak nonton. Padahal gue gak nonton yang dulu yang pertama ya. Gue jujur gue gak tahu itu yang pertama keluar tahun berapa, atau mungkin gue entah belum lahir atau gue tontonan Naruto atau Inuyasha kayak zaman dulu gitu loh. Tapi ini rasanya nostalgic sih. Dan lu masih dapat penceritaan yang at least waktu gue masih pas jauh gue nonton masih ini masih simple tapi seru. Simple tapi seru, mungkin kayak gitu ya rasanya kali ya. Ya udah ada yang jahat, ada ini trigger dari masalah kecil, jadinya terus kayak menemukan semua pedang ini, terus kayak oke. Ayo coba ngalahkan dia kayak gitu. Seru Seru banget. Ya, Jadi kayak quirky ya, juga karakternya gitu. kalian misalnya lagi nunggu Infinity Castle, nonton ini dulu aja. Nunggu kan pedang-pedangan kan ada Yaiba aja loh di judul. Sama-sama pakai pedangnya juga bisa mengeluarkan Lawannya juga demon kok. Oh, juga demon ya basically samurai kan. Samurai pedangnya bisa ngeluarin elemen. Itu aja dulu. Itu dulu aja sambil Itu dulu gue aja. Infinity Castle ya. Di Castle di bulan apa sih, Agustus ini ya? Agustus September gitu, kalau nggak salah Iya, itulah. nonton ini dulu. Abis itu udah selesai. Oke, baru gue nonton Infinity Castle gitu. Ya itu Begitu. bagus. Iya benar itu remake yang bagus. Habis itu ada anime sih. lagi, ini settingnya di post apokaliptik pak. Kayaknya baru gue mau ngomong itu tapi ya udah. Iya kan? Iya. Dan ini tuh gimana ya? Tapi dia tidak, biasa kan kalau cerita post apokaliptik setelah kiamat itu tuh kayak dark, Suram gitu ya. suram. Tapi ini mereka berusaha meng-mix melankoli dengan bright dari karakter-karakter dan orang-orangnya gitu loh. Apocalypse Hotel namanya. Apocalypse Hotel, ya Black Mirror. Teknologi. Terus tapi ya pas apokaliptik. Iya benar sih, kayak mereka ya mungkin anime ya juga ya, karena anime kan begitu ya, mengromantisasi sebuah ya keadaan dan tragedi gitu. Tapi tidak suram, bener. Betul. Jadi asik buat ditonton. Enteng Itu lumayan yang enteng, lumayan bisa di enjoy. Ya, gitulah Apocalypse Hotel. Sebenarnya ada sebuah anime sport. Oh, anime sport, betul. Anime sport. Kalian suka kan ngepost Strava kalian di sosial media? Ini tidak ngepost di Strava tapi seru. Padahal kalau ngepost pace-nya kayak kenceng banget orang. Ya, tapi ini bukan orang guys, ini dari kuda. Betul. Ada Uma Musume Cinderella Grey. Ya, Uma Musume, buat fans Uma Musume bagaimana menurut kalian? Di sini buat fans Uma Musume, Yes. gua hereby bilang minta maaf. Gue gak pernah suka sama Uma Musume dulu karena konsepnya awal ya. Karena season 1 kalian gak bisa mengelak gitu ya. Itu Iya. terlalu idol daripada balapannya. Sementara di sini balapan ini banget ya, grinding gitu ya. Iya, dia idol dikit dan emang lebih ya fokus ke balapannya daripada idolnya, belajar idolnya. ininya gitu-gitu loh.
Jadi gue sempet nggak suka sama season satunya. Cuman waktu gue lihat ini, oh ini ceritanya regional ya, maksudnya kayak lebih low key dia gitu ya. Ya. Lebih ngeliatin ngasih liat lu dari ini kayak berbagai anime kayak apa ya, kayak tontonan sport yang kayak lu from zero to hero gitu loh. Lu kayak nonton Rocky, kayak nonton apa gitu loh, kayak dari nggak bisa naik jadi legend abis itu kan sih. Iya, dan akhirnya juga Ogiri Cap ini karakter ini ada di season 1 kayak lu kayak nonton gimana Minato jadi Yellow Flash, Pak. Oh, kayak manga 2 chapter 3 chapternya ya, Minato gitu ya. Gimana Minato bisa jadi nama The Yellow Flash gitu. Run on site. Right on side comment ya, kayak gitu ya. Ya. Bagus sih. Amin Uma Musume tuh gue bingung kayak kenapa mereka fokus ke idol sih. Karena Amin mereka animasi lari itu sangat keren loh. Iya, itu adalah di mana kan ini kan dari gacha ya, game gacha ya Uma Musume ya. Di mana emang studionya menggunakan duit gacanya buat bikin animasi ini loh. Duit kalian. Jadi kalian nggak buang-buang duit. Kalian investor. Kalian eksekutif produser, Pak. Kalian investor, kalian punya kontribusi, kalian punya saham. Uma Musume. Iya. Fans-fans Uma Musume inilah yang ngegacha, yang bikin animasi lari itu bagus banget itu. Terima kasih teman-teman, uang kalian membuat kita jadi punya tontonan yang bagus di Jadi para whaler-whaler, terima kasih. Iya lagi. Ya itu anime sports yang bukan anime idol tapi anime sports. Ada satu lagi gue anime sport juga. Ada lagi. Betul. Ada satu lagi anime sport yang baru keluar. Judulnya adalah The Seiyunji Family. Oke. Gue butuh penjelasan tentang olahraganya di mana. Oke, guys. Ya. Menurut gue genre harem ini gue pernah sebut ya. Itu lebih ke sports, Pak. Lu bayangin. Biasanya kan kalau harem kan ada lebih dari satu cewek kan. Yes. Berarti ada fanbase masing-masing kan. Dan mereka mendukung sampai menang kan. Wait, I think you're onto something. Jadi sebenarnya genre harem tuh bukan ke romance, Pak. Tapi sports, Pak. Dimana lo mendukung satu cewek ini buat sukses mendapatkan pemenangnya itu dapet kejadian, Pak. Kayak kompetisi gitu ya. Iya. Kayak lu megang tim ini, gue ngefans sama tim ini. Enggak, justru kadang ngata-ngatain tim ini gitu. Lu ngata-ngatain fans tim ini. Misal Gotobun, lu tim Miku. Wah, gue sebagai tim Nano tersinggung lu tim Miku. Apa nih mah, terdiam saja juga kalah ya, kayak gitu kan. Gitu. Betul, selama ini gue gak dari perspektif itu lagi. Gue selama ini perspektifnya dari perspektif cowoknya, men. Dari perspektif pialanya, trofinya. Bukan dari perspektif tim-tim yang berkompetisinya. Iya. Jadi ya kita kesampingan ya. Ini manusia nih penciptanya yang bikin Randall Girlfriend ya. Menciptakan Of course. Lu anjing. Jadi lu pada tau lah kualitas ceritanya gimana. Tapi yang bisa gue hargai adalah dia bisa membuat sebuah at least pertama gambar waifu dia sangat bagus. Dari Randall Girlfriend sampai sekarang pun masih bagus tuh dia. Ya. Dia bisa membuat cerita harem yang menurut gue cukup bagus buat standarnya ini. Oke. Ya. Jadi gue pertama datang ke Seiyunji Family ini btw premisnya udah itu banget ya, udah sangat niche, sangat targeted. Ya, tapi kayak oke, gue bisa ngerti gitu loh, gue bisa lihat ini orang bisa sukain gitu loh. Oke. Begitu sih. Gue keren lagi. Enggak, gue gini Ul. Kan mereka dikenalkan mereka keluarga kan. Cuman gue tuh udah cukup banyak nonton anime untuk tahu di season pertama ini mereka bukan keluarga anjing. Lu liat rambutnya udah beda-beda warnanya, men. Bentukannya beda-beda. Kayak ini mau ngebohongin gue tahu ini bukan keluarga anjing. Tapi oke lah, ini dari pembuatan Randall Girlfriend. Tapi apakah lu tidak skeptis, tidak takut kayak ini akan sampai 5 season lebih dan akan gitu-gitu aja? Gue akan takut itu sih. Ya gue gak tahu sih. Tapi at least dia tidak loser. Cowoknya tidak nyebelin kayak come on man gitu loh. Lu gak ada kerasan kayak gitu kayaknya. Karena dia lebih kayak abang gitu loh. Vibes-nya sih kakaknya gitu. Betul. Malah ceweknya yang haus sebenarnya. Iya nih. Iya sebenarnya ceweknya haus sih. Iya. Jadi buat liga musim ini kalian chip in di siapa? Apakah tim Banri? Apakah naruh berapa di mana? Seiha. Yes, kalau aku sih yang rambut pendek. Ya nomor 1 ya si Banri ya. Paling tua ya Banri. Itu biasanya rate lebih kecil Pak, soalnya biasanya kalah sih. Honestly kalah soalnya. Biasanya ini ya, biasanya selalu Imoto ya. Ya kalau nggak Imoto, teman deket yang paling deketnya. Jadi biasanya dari awal udah kelihatan suka sih.
Belum tentu. Iya. Belum tentu. Belum tentu ya. Belum tentu. Jadi menurut gue yang nomor 4 yang akan menang, yang rambut pink. Ya, kalian mau naruh di mana, kalian tulis di komen dah. Kalian taruhan berapa? Kalian chipin berapa Ayo, buat kalian itu? naruh berapa dah? Ya oke lah. Ya. Ya oke, anime sport gue percaya sekarang. Jadi- Jadi gue akan bilang anime harem, anime sport mulai dari hari. Jadi Pak, itu kan masih jelas ya target marketnya. Orang yang suka harem, ya kan? Atau romance, Kalau ngomongin target market tuh, gue tahu kemana langsung. Ya ya kan? Ya. Masih jelas gitu kayak. Iya. Oke, ada yang suka. Lu lihat orang suka 5 cewek dapetin 1 cowok gitu kayak masih ada gitu loh di cultural anime ya guys. Ya, ini kita biasanya di kultur anime maksudnya. Iya. Tapi Ada kali ini di season ini. Gua nggak tahu. Serius, gua nggak tahu ini target mereka ke siapa. Ini niche lebih di bawahnya lagi. Ternyata ada setelah di bawahnya niche, Pak. gue tahu target marketnya siapa, Ul. Cuma gue nggak tahu siapa yang orang yang seperti itu di hidup gue. Punya fetish seperti itu. Apa judul animenya, langsung sebut aja, bro. Please put them on Takahime-san. Jadi Ya. Tadi kita ngomongin itu anime sport kan. Anime sehat, ini anime gak sehat anjing. Ini lawan anime sport, ini anime fast food anjing. gue bingung gue. Maksudnya ini gue mesti gimana gue nonton ini? Lu mesti objektif mungkin. Lu mengesampingkan banyak hal. Anime ini menceritakan tentang gimana dia bisa kembali dalam waktu tapi kehilangan salah satu bagian dari bajunya. Cuman cowok inilah yang bisa gantiin bagian itu. Ya karena cowoknya somehow sempat melihat. Iya. Titik ya guys, nggak nyampe koma itu. Nah, itu tuh seterusnya gitu kan. Seterusnya begitu. Jadi, oke, gue berusaha mengkesampingkan. Oke, konsepnya begini. Taruh denger dulu. Oke, konsepnya begini. Oke, gue bakal main di rule mereka. Gimana cara dia biar nggak ketahuan dari segala macam kan? Terus episode 2. Anjing. Jadi maksud lu dia bisa berdiri, dia di satu kelas, dia balik badan ke cewek paling cakep di kelas dan abis itu jongkok buat makain celana ke dia dan gak ada yang lihat. Maksudnya apa? I've seen this movie before, bro. I've seen this scene before sih. Gue bingung, maksudnya kayak oke, lu pengen gue percaya kalau misalnya dunia ini ada, tapi kayak ini gak make sense. Lu gak usah situ dulu, gak masalah make sense. Anime ini ada aja udah gak make sense anjing. Gue bingung lu mau, kalau kita kesampingkan kayak gitu-gitu aja, kita kesampingkan yang lu buat lu bingung, kesampingkan kita gak nonton apa-apa basically. Orang anime tentang itu anjing. Ya itu buat teman-teman yang merasa target marketnya anime ini, silahkan menyaksikan, kami tidak mau ngejudge. Silakan. Kami kebetulan bukan aja ya target marketnya ya. Betul. Kita nonton ini demi kalian, biar kalian gak perlu. So you don't have to. Betul. Apa lagi notable buat kita mention nih kalau? Ada beberapa lagi nih Pak. Ini sebenarnya nggak worth it buat di-mention tapi gue akan mention juga. Can a boy girl relationship survive? Inilah anime inilah menunjukkan kalau misalnya kadang NTR tuh harus ada gitu loh. Oke, bagus. Gue suka tuh statement itu. Gue men kalau nonton romance gitu, gue 80% akan tim rambut biru. Karena biasanya gitu. Karena biasa yang mereka tuh yang paling berkesan. Oke. Walaupun mereka tidak akan pernah menang gitu. Ini technically ini berkesan sih. Enggak, gue sangat gak suka sama ini. Annoying. Menyebalkan dan PHO. Betul. Menyebalkan juga, dia kayak ya udah kalau lu emang suka sama dia, ya nggak usah lu ngetis dong anjing. Terus kalau mau ngetis terus kayak ya gue nggak suka sama lu, ya udah gue suka sama orangnya. Lu suka sama orang lain, Wow. nggak bisa, gue akan rusak hubungan lu. Red flag sekali. What the hell man? In this economy, red flag sekali. Ya, siapa yang suka red flag? Oh. 90% dari kita sebagai penonton anime sih. Cuman
Ini menyebalkan ya, tidak menyenangkan ya. Betul. Ya berkesan tapi berkesannya tidak enak jadi malas. Iya, gua malas gua nonton. Jadi nggak kebangun ya rasa kayak, jadian aja lu berdua gitu ya. Kalau Kagak. pembawaannya sebelnya aja ya kan. Lu gak usah ikutan sama dia, gue biarin dia sama cewek yang itu. Ya, itu langsung roll kredit itu kalau kayak gitu. Udah gak usah jadi. Oke, gak usah gangguin. Udah kelar. Tamat aja gak seru. Ya, karena boy girl friendship survive itu oke lah. Tapi ada relationship yang menurut gue lebih kocak sih, lebih lucu, lebih kocak. Apa tuh? Bukan kocak sih, lucu kayak apa ya bilang, wholesome, adorable gitu. A ninja and assassin under one roof. Itu lucu kan. Itu underdog tuh di season Underdog ini. itu main Karena underdog. gak banyak orang yang nonton kayaknya ya. Iya ya, itu Arsala juga masa apa bilangnya ya, vibrant, cheerful, tapi ya ceritanya tuh lumayan enteng, lumayan lucu, komedi, ada komedi dikit, ya cerita tentang assassin yang somehow ada di kota terus ya mesti tinggal bareng sama seorang ninja yang akhirnya tinggal sama assassin gitu loh. Ya dinamika seperti itulah. Terus kayak gue kaget episode pertama kan mana vibrant ini ya. Habis itu kayak ada yang terbunuh terus udah beneran dikata terbunuh gitu loh. Ceprek gitu kayak wow. Ya, Studio Chef guys yang bikin BTW. Ya, yang bikin Madoka Magica. Jadi betul kan sama-sama caught you off guard kan? Iya begitu Kalau lah. mereka suka begitu sepertinya. Standar. Itu normal Monday mereka gitu. Gitu. Ya, itu kalau kalian nyari yang enteng-enteng, vibrant tapi lucu, adorable, Iya. relationship-nya itu boleh ditonton. Ya, betul. Habis itu kita ada Zatsutabi guys. Itu Zatsutabi Oh, itu kayak Eurocamp tapi Iya, gue udah mau ngomongin. tapi traveling. Tapi traveling. Kalau Eurocamp kan camping gitu kan. Iya. Motor ini traveling, naik Shinkansen. Biasa gitu. ingin untuk meningkatkan pariwisata di Jepang. Betul. Dia menunjukkan, tren lainnya begini. Gue liat episode pertama tuh kalau nggak salah dia bingung sendiri sama tren lainnya ya. Iya, Lu aja bingung gimana kita turis. Iya, Tapi mereka betul. mencoba mengromantisasi itu jadi kayak, wah traveling di Jepang tuh Bisa peaceful mudah ya kalau misalnya Lu- lu ikutin kayak wow lu bisa rewarding kalau lu jalan gini. Oh makan bento di kereta Shinkansen tuh ternyata enak. Iya kan seperti di negara Konoha. Ya sudahlah. Itu juga ya anime healing ya. Anime healing. Oke. Ada lagi nggak bro? And Shirley. And Shirley. And Shirley ini adalah anime yang sudah diadaptasi dari banyak hal. Ada sempat ada live actionnya, ada sempat ada Oh iya. ada karya lainnya gitu loh, ada kartunnya dulu dan segala macam. Sekarang jadi anime. Sekarang jadi anime. Here adapted. Ya lucu. Gue lumayan drama tentang anak yang diadopsi. Iya. Ya itu drama-drama apa mungkin kayaknya mengarah ke tearjerking. Gue belum nonton sampai jauh sih. Belum juga sih. Tapi Vibes kayaknya mengarah ke situ ya. Iya. Karena Vibes itu kayak Violet Evergarden tapi gue bukan menurut nyamain sama Violet Evergarden ya, jangan tersinggung ya. Tapi maksudnya kayak rasa kayak gitu loh, ada emosi terus kayak di pelan gitu pelan kan. terus kayak yang Dia dunia ngomong kayak gitu. diiringi dengan musik musik violin country gitu kan piano. kayak gitu. Jadi mungkin ngarah ke situ mungkin. Betul. Ya, silakan kalau teman-teman mau ngecek, boleh tuh. Ada lagi nih, Apa tuh? ada lagi nih cewek-cewek ini banyak jadi main karakter belakangan nih di anime ini. Ada Rogue is a lady modesty. Rogue is a lady modesty. Girls Band Rage. Girls Band Rage. Emang anime band cewek tuh harus diiringi dengan emosi ya. Betul. Emosi apapun itu ya. Apapun harus Iya. ada. Season lalu kan kita udah dapet Ave Mujika kan. Ya. Dengan betapa banyak emosinya itu. Iya. Di season ini kita mendapatkan satu anime band lagi Betul. yang isi tentang cewek-cewek apa namanya classy gitu Oh, kan. iya. Apa tuh Jemo gitu kan. Demure kan. Demure. Iya. Kayak di sekolah apa sih bilangnya tuh? Gue gak tau bahasa Indonesianya apa bilang ininya ya. Konteksnya di sini kayak gak ada sih. Ada sih pasti kayak Tapi private kayak school yang isinya yang orang-orang cewek-cewek yang buat di apa ya, kayak jadi lady gitu, diajarin Iya. kayak manner gitu. tapi ternyata hobinya itu adalah rock gitu. Band ngerock, yang satu suka main gitar, yang satu suka ngedrum. Habis itu Iya. Dan mereka melepaskan semua yang mereka tahan gitu kan, kalau jadi lady kan mungkin mereka harus tenang nahan. Ini dilepasin di musik. betul. Ya mungkin intinya sama sih, intinya adalah musik membantu mereka berekspresi ya. Ya. Ini kebetulan marah banget. Gue nggak tahu ini Sakuganya ini marah banget anjing. Ini kayaknya berapa detik lagi mereka lanjutin marah itu kayak keluar Bankai deh. Mereka semua marah banget anjing, gue nggak tahu. Ya intinya buat teman-teman yang suka band rock dan ya cewek-cewek ngeband di anime, ya silahkan dicek lah. Iya. Terus kita ada beberapa kayaknya, tapi kita akan lebih cepat aja melihat waktu ya. Oh shit.
Selalu di anime of the season. Siapa suruh bikin satu season banyak animenya? Oke, kita ada Moonrise. Itu Studio Wit yang bikin agak fell off. Iya, padahal premisnya keren gitu ya, kayak di luar kasa perang politik segala macam gitu. Iya, abis itu kita Catch Me at the Ballpark. Lu suka baseball? Suka baseball, lu suka. Jangan di sini sih, itu lebih ke Ini bukan anime baseball guys, sayangnya. Gue juga kegocek kok. ini lebih ke apa kultur di sana tuh kalau misalnya yang nge-serve bir adalah cewek mau kayak backpack bir gitu loh. Yang keliling-keliling di podium gitu. Iya, enteng sih. Enteng. Lucu. The Dinner Table Detective, ya detektif gitulah ya, kayak misteri pada umumnya aja sih. Ya, habis itu ada Devil May Cry. Main game aja. Ya, Menurut gue main game aja. sayang maksudnya kayak lu punya Devil May Cry tapi kayak lu tidak fokus ke cerita Dante kayak. Padahal itu yang sangat ininya ya. Iya, dan gue yakin kayaknya yang buat itu sebenarnya main Pasti gamenya. main sih, karena ini kan kita diasumsikan kayak di anime ini udah tahu Dante Iya, gitu. tapi kayak mereka tuh berusaha kayak ya udah gue yang penting keren tapi dilupakan gitu loh cerita. Kayak lu dapetin esensi, oke, gue bakal mau keren tapi kayak nggak mau work gimana kerennya itu loh, Pak. Ya, oke. Ya udah. Terus ada Guilty Gear. Nah, kali ini lu bisa nonton animenya. Yang ini nggak apa-apa ya. Iya. Ini nggak apa-apa. Kalau kalian dulu main game Guilty Gear Strive ya, ini masih bisa. Ya oke, masih oke. Iya, masih oke. Dan habis itu ada anime yang paling diantisipasi setelah bertahun-tahun, Pak. Ya kan? Itu dia. Ini tuh wah gila, katanya bakal salah satu anime yang akan menjadi bagus banget. Waktu manhwanya tuh bagus banget, digadang-gadang gitu kan. Salah satu top lah bersama dengan Solo Leveling. Ya kita tahu kan Solo Leveling sekarang udah prestisinya gimana, bisa anime of the year gitu kan. Di Crunchyroll. Di Crunchyroll. Betul, bukan di sini. Bukan di sini obviously. Itu the beginning after the end. Katanya akan menggeser Mushoku Tensei. Anjir, pokoknya keren banget, ceritanya peak gitu kan. Anjing, slideshow lagi. Slideshow lagi. Kita habis kena trauma di Blue Lock. Stop lah guys overhyping manhwa. Belajarlah dari kesalahan teman-teman. Udahlah. Gak apa-apa, kalian udah suka manhwa, menikmati manhwa tuh gak apa-apa. Iya, oke, gue yakin mungkin ceritanya bakal bagus dan segala macam, tapi gak usah di overhype segitunya gitu loh. Kan jadi karena di overhype jadi jatuh banget. Kayaknya kok gak di overhype ya udah aja deh. Tapi masalah juga kualitas jelek gitu. Tapi yang bikin lu sebel karena di overhype kan. Iya. Gue kalau misalnya kayak ini katanya manhwanya bagus, ceritanya mirip Mushoku Tensei tapi kayak lebih develop gitu, misalnya gitu ya. Rodeosnya lebih lovable di sini. Gue mungkin bakal nonton gitu, tapi kayak ini bakal cerita bagus banget. Dengan ini orang katanya animasinya bakal bagus banget karena kan dia actionnya bla 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 bla. Kan lo ada ekspektasi jadinya ya. Karena dibandingin sama Mushoku Tensei apalagi season 1-nya. Wah, Pak, episode 1 si Mushoku Tensei season 1 itu udah kayak film anjing. Iya, itu yang bikin gue kayak oke, gue akan ngikutin lu, Dek. Deus. Gue ngikutin perjalanan lu, Dek. Gitu kan. Walaupun lu tidak lovable, tapi sebenarnya itu yang bikin gue pengen nonton. Yang tidak lovable lu tuh seru gak tau apa nih. Itu gitu. Tapi ini tidak. Iya, ya sayang sih katanya sampai kreatornya minta maaf. Bukan salah dia, salah lu pada. Salah lu pada. Udah manhwa tuh gak usah dioperasi, nikmatin aja ya udah. Ya. As aja ya. Iya, esis aja. Begitulah. Oke, sudah hampir 1 jam, udah setengah jam lebih kita Harus masuk ke rambling about season ini. Kita udah masuk the bestest of the best di season ini. top 3 ya. Top 3. Dedededeng. Top 3 apa, bro? Gue nomor 3 gue adalah Uma Musume sebenarnya tadi. Uma Musume masuk top 3? Uma Musume top 3. Gue gak nyangka gue bisa masukin Uma Musume sekarang di top 3 gue. Oke. Kenapa Uma Musume top 3? Apa yang bikin lu bikin dia di atas itu? Apa tadi lu jelasin dia? Seru. Emang, Basically seru aja. Gue senang ngelihat perjalanan Oguri Cap dari nobody Oke. sampai sekarang di episode 13 tuh jadi nasional gitu loh. Lebih ke nasional lagi. Gitu sih perjalanan dia, dan emang karena animasinya bagus, sound desainnya bagus, dan dia lebih fokus ke sportnya daripada idolnya gitu loh. Ya, tadi pokoknya ada lumayan panjang nih tadi. Iya, intinya gitu sih. Seru sih. Itu bikin gue kayak pengen coba nonton Uma Musume lagi. Oke. Kalau ada waktu. Oke. Gue bisa paham. Ini top 3 lu udah berarti ya? Iya. Coba boleh sequel gak sih lu? Boleh. sequel gak apa-apa ya? Iya. Karena gue top 3 gue Fire Force. Oh no, Fire Force. Oke. Fire Force.
apa ya, pure seru aja sih. Ya, ceritanya gue appreciate mereka ngasih kedalaman cerita di worldnya gitu ya. Kayak lu wondering ini apa yang terjadi ternyata begini. Terus tuh ada kayak semacam orang yang pindah side, terus kayak lu jadi ada dramanya, jadi ada respectnya sama siapa. Ada side karakternya pun lumayan diinvest gitu loh. Lu jadi ngeliat mereka tuh bukan kayak mereka ada tapi tetap di carry sama main karakter gitu, enggak gitu loh. Ya sesuai yang karakter-karakter itu bilang, ya kita squad 8 tuh kuat karena kita bareng-bareng. Dan bener, di gambarnya tuh bener. Walaupun mereka kayaknya power underwhelming dibanding Fire Force lain, tapi karena mereka beneran bareng-bareng, mereka bisa gitu, mereka kuat, mereka jalan terus ke depan gitu loh. Itu gue sangat appreciate sih. Dan ceritanya seru aja sih, dan ngebawa kayak ke tamatannya kayak seru aja. Ya. Udah mulai kayak mau perang, udah kayak wah ini udah final gitu loh. Betul, apalagi buat Skeleton bagus. Pokoknya teman-teman yang nggak tahu apa yang terjadi ending Fire Force dan Fire Force itu apa, di-keep aja sampai tamat sih. Ya. Karena gue kena spoiler Fire Force itu endingnya seperti apa akhirnya. Seperti apa, bakal jadi apa. Nah, sayang sekali ya. itu yang bikin gue kayak waktu nonton episode 12 saya kayak, oh berarti kesini, beneran kesini ya gitu loh. Oh, lu bikin kayak anjir bener lagi kesini gitu. Iya. Kalau gue beda kayak anjir kesini. Beda satu kata dong. Tapi intinya Fire Force gue ya tadi seperti gue bilang di awal kayak ya bukan biasa aja, bagus kok. Ya mungkin tapi tidak Demon Slayer Jujutsu Kaisen whatever lah, itu shonen itu lah. Betul. Gitu. Top 2. Anime dengan nama paling sulit di season ini dan mungkin tahun ini. Kenapa? Coba nih, ketik nih. Coba lu search namanya Gundam Jikwax. Oke, pop quiz berhenti. Dalam Gundam G-Quax ada berapa huruf U? Ya. Dulu gue sebut nama kayak ini, gue gak tau kan nama pronunciation kan. Iya. Jikwek kali ya, Jikwek. Karena mungkin soal gitu ya. Tapi ya, nomor 2 gue adalah Jikwax. Gue tahu lu juga suka Gundam gitu ya. Ya, gue suka Gundam, tapi gue bukan fans beratnya Gundam. Gue tidak pernah kayak beneran nonton UC dari awal sampai akhir gitu loh. Tapi emang gue suka Gundam. Oke. Bisa Kalian bisa lihat di sini. Ada beberapa. Ini bukan punya gue, sebenarnya punya dia semua. Ya itu gitu ya. Iya. Nah ini gimana lu melihat G-Quax nih? Nah, G-Quax tuh gue pertama nonton gue kan cuma tahu oke, ini dibuat oleh salah satu penulisnya Hideaki Anno. Ya, seperti yang tahu ya, Evangelion ya. Penulis Evangelion. Mecha desainnya juga dari gengnya Evangelion, ya, Studio Khara. Ini ya maksudnya kayak ini Mecha Evangelion Juggernaut bersama Gundam. Merit nih. Jadi cerita original gitu kan. Bahkan sampai ada satu karakter namanya Suji. Come on, man. On the nose banget. Udah obvious banget ya. Tapi ternyata ini adalah side story gitu kan. Side story dari original Gundam. Dimana kalau misalnya kan Gundam aslinya kan ada 2 perang. Adalah Zion dan Bumi. Zion tuh kudetanya gitu loh. Pengen biar kuasai luar angkasa gitu loh. Federasi luar angkasa. Nah, ya obviously Bumi yang menang kan waktu di aslinya ya. Tapi di sini gimana kalau misalnya Zion yang menang gitu? What if gitu What ya? if? Bagaimana kalau misalnya si Char Aznable, si rivalnya dari original itu yang mendapatkan Gundam Bapake. Ya, Abah. Iya. Dan itu mengubah. Dan abis itu kita lanjut ceritanya bagaimana satu orang ini buat pengen explore dunia gitu lah. Di Gundam G-Quax namanya. Namanya Quax sih ya. G itu Gundam Quax ya. Gundam Quax gitu kan. Banyak orang gak suka desain mekanya. Desain mekanya gak suka. Iya, karena terlalu Evangelion ya. Siapa dulu ya? Bahkan sampai to the point Gundam kedua G-Fred tuh itu 01 aja. Lu gak bisa ngomong ke gue itu bukan gitu kan. Eva Unit 01 gitu. Mungkin enggak. Iya. Gitu-gitu lah. Tapi abis itu gue ngerasa ya ini selain love letter ya emang ini sebuah cerita yang bagus gitu loh. Gue jadi dapat reference-nya tapi bukan sejauh reference doang gitu loh. Itu sih. Lu nonton G-Quax, lu nggak bakal ngerti kalau lu nggak nonton UC sih, gue yakin. Karena itu bener-bener berlanjut, kayak bukan kayak lanjut. Kayak lanjut cuman beda what if aja sebenarnya. Iya, gue nonton 2 episode pertama kayak oke, kayaknya gue harus nonton dulu nih yang awal nih.
Kalau nggak bisa nih, nggak bakal ngerti gue. Apa ngomongin apa nih? Ngomongin Karena konflik, episode ngomongin 2, perang karena di sini, mereka perang tuh di sini, gitu. menganggap lu udah nonton, jadi episode 2-nya tuh bentuk recap kayak ini yang sebenarnya terjadi, yang harusnya yang terjadi di sini di originalnya jadi kayak gini nih. Iya, jadi kayak bilangnya apa ya? Flashback bukan flashback, recap bukan recap, kayak bener-bener Iya, ini loh konteks. konteks kayak kalian bingung kan di episode 1? Ini soalnya dari sini kita ceritanya gitu kan. Iya. Dan habis itu ya di luar dari itu ya kita bisa ngelihat cerita yang bagus, maksudnya ya bagus tapi nggak sebagus itu, cuman oke lah. Dalam 12 episode bisa tamat. Yes. Ada sebuah plot twist di episode 11 dan 12 yang menurut gua kayak di luar dari di melebihi fan service lah. Jadi bukan kayak cuman Easter egg atau apa, tapi melebihi fan Bukan service. shock value doang gitu ya. Iya. Nice. Ekspresif. Begitu loh. Sampai ya begitulah. Jadi kalau misalnya kalian suka Evangelion, kalian suka karya-karya Hideaki Anno, kalian suka Gundam, nonton juga. Patut dicoba ya. Bagus. Ya gue suka sih, visualnya juga bagus banget. Ya of course animasinya bagus banget ya. Kalau misalnya mecha nggak bisa ngalahin tim Gundam lah kalau buat anime mecha lah. Mereka yang udah OGs. Ya. Oke. Top 2 lo ya. Top 2 gue tadi sebenarnya udah disebut sih pas kita tadi ngomongin anime, yaitu Coulon Generic Romance. Oh gitu. Aku suka banget itu romance seperti itu. Oke, jujur gue kira bakal satu anime kita belum mention, Mbak. 2 anime yang belum kita mention, salah 2. Iya. Nggak, ini satu sih yang akan kayak kemungkinan besar kita sama di top 1 ya, tapi top 2 gue ini. Oke. Ya sesimpel ya, karena sesimpel tadi yang gue jelasin, ini sebuah romance yang segar, romance yang kayak dewasa, tidak lebay gimana ya, tidak overly ekspresif gitu lah karakternya, tapi nge-trigger lu perasaan kayak gimana ya cerita lu, lanjutin dong gitu. Ini kenapa di situasi ini, kenapa ada kayak seolah-olah ini, tapi kayak kok ada perasaan nostalgia apa segala macam. Terus dengan setnya juga unik kan, kayak lu lihat ini di sebuah tempat yang kasarnya Bronx gitu, tempat yang tidak ini banget buat tempat romance gitu kayaknya lo, ngerti gak sih? Ini tuh tempat orang grinding, mencoba nyari duit, survive, tapi lu bisa menemukan cinta di sini, lu bisa menemukan nostalgia, lu bisa menemukan bond di sini. Itu tuh yang rasanya apa ya, grounded, dekat buat manusia. Iya, rasanya kayak nostalgia masa yang udah sempat dilewati, lu pengen ke situ lagi, padahal lu nggak hidup di situ, lu nggak di situ, lu nggak hidup obviously gue tidak tinggal di situ dulu. Iya, kan. 80-an Indonesia tuh tidak seperti itu gitu loh. Beda, sangat beda banget. Makanya jadi kayak kebangun rasa itu hebat juga sih, bisa membuka rasa kayak gitu. Ya, dan romansa bagus dan ceweknya cakep. ya Mbak Reiko. Bro, let's go. Itu Siapa waifu di mana lu udah lewat dari romcom tuh kan, rambutnya pedek, Judas, ngomongnya tapi dia sebenarnya baik hati, terus suka nyebat, suka bangun pagi-pagi langsung ngerokok, makan buah nyebat, ngerokok di depan teras. Iya, itu sih. Oke, menarik. Gue kaget gue kira top 2 lu bakal yang salah 2 dari anime yang kita belum sebut. Oke. Ya udah, biar langsung aja. Oke, top 1 kita bakal sama kan? Harusnya sama. Iya. Berarti kita sebut dulu yang satu lagi yang belum sebut nih. Oke, satu sebut lagi. Okay. Ini sama, ini harusnya sama nih, harusnya bener nih. Oke, satu. Ini yang belum kita sebut kan? Iya, 1, 2, 3. Witchwatch. Oh iya anjir, Witchwatch. Anjing kok gue lupa dengan Anjing. Oh iya, ada Lazarus ya? Oh iya, ada Witchwatch juga. Sorry guys. Ini coba. Anjing. Padahal gue udah tadi pegangin notes tapi gue bahas, gue lupa anjing. Iya, benar. Oke, lu tadi apa, lu nyebut apa tadi animenya? Gue Lazarus, gue nyebut Witchwatch. Iya benar, ada 2 anime yang belum kesebut ya. Yang itu lumayan bagus adalah anjing. Oke, satu-satu. Oke. Kenapa? Menurut gue Lazarus bagus, Ya. seru, anime original. Dia datang dari action director John Wick. Wow, gila, actionnya bagus banget Tuh dari sejauh ini gue nonton action itu paling ini sih, paling enak dilihat. Kayak lu nggak pusing, tapi lu dapat eskalasi actionnya. Iya. Dan direction, maksudnya berjalan pradeganannya, cerita itu plotnya sambil action tuh bagus. Iya. Tapi yang bikin gue itu nggak masuk top 3 gue adalah ya rasanya tidak tidak kayak anime mencoba terlalu trying too hard to be cool. Trying too hard to be cool. Iya. Oke. Itu menurut gue.
Jadi rasanya apa ya? Tidak anime lagi apa gimana ya? Enggak. Tapi kayak karakter utamanya mirip kayak siapa sih namanya dari Cowboy Bebop gitu kan, kayak cool dan segala macam. Tapi kayak auranya nggak sama. Lu berusaha karismatik gitu ya. Lu berusaha ke situ tapi nggak sama gitu loh. Oke. Ya terus kayak kenapa sih dia bandel, terus dia kayak selalu lincah, selalu apa bilang ya? Punya cara gitu loh buat kamu. Iya. Gitu. Tapi memang ini anime yang bagus gitu loh. Kayak lu bisa enjoy, lu bisa 12 episode tamat anime original dan dapetin sci-fi-nya, lu bisa dapetin mystery world buildingnya juga cukup. Spoiler, Indonesia udah tenggelam di zaman itu, di tahun itu. Kita diprediksi guys. 2030. Concerning ya. Tapi ya 2030 guys, gak lama lagi loh. Jadi begitu. Tapi menurut lu gimana Lazarus gitu kah? Sama kah? Ya Lazarus gue sangat notable ini sih. Kayak lu dibuka dengan chasing scene yang sangat tuh chasing scene-nya sih seru banget sih. Dan semua fight scene hampir tiap episode sih, pokoknya Pak. semua guys, semua action scene-nya tuh selalu bagus, Bagus banget. Selalu dibangun dengan kayak apa ya? Ada ininya, stakes-nya gede banget gitu. Stakes-nya itu sangat jelas dibebarin di depan. Jadi ya lu auto langsung pengen tahu ceritanya sih. Karena itu kelihatan banget kan mereka dalam berapa hari kok nggak mati semua nih gitu. Ya oke, jadi sangat bagus. Nah, nih tadi kan lu nyebut Lazarus dan gue nyebut Witch Watch nih, bisa banget kelupaan gila banget. Ya, Witch Watch. Iya. Serius. Gue lupa karena listnya banyak banget. Iya. Dan itu salah satu yang paling atas sebenarnya. Itu sebenarnya lumayan, itu not bad sih, itu not bad. Itu Bagus, menurut gue bagus. Iya. Bagus. Maksudnya kayak ini adalah Shonen Jump. Berarti udah bagus ya kualitasnya ya. Ini komedi yang light gitu kan. Gue suka karakter Nico dan cowoknya dan teman-teman yang lainnya. Dia kan dari itu ya pembuat skate dance dan itu dulu kalau nggak salah asisten penulisnya Gintama. Jadi mempunyai vibe yang sama. Dan gue bisa ketawa, artinya udah cukup bagus gitu loh buat anime. Gue bisa ketawa gitu. Iya. Dan gue ngeliat penulisan komedi itu juga bukan yang apa ya, yang receh lu nyari ketawa cepet dan pakai reference doang gitu loh. Tapi karena lu ada di setup, habis itu di punchline dia gitu loh. Jadi kayak anjing ini udah di sini ya kayak gitu loh. Jadi penulisannya sebenarnya lumayan bagus. Tapi romance-nya sih gue nggak segitu nyantolnya sih. Ini gue nggak tahu kenapa ya, nggak nyantol aja kayaknya. Ini kan ada kolon genre romance kali di season karena ini. Itu ya, karena jadi jauh banget rasanya ya. Iya. Ya, tapi memang romance tuh buat sprinkle doang sih di situ sih. Bumbu sih. Salah satu komedi sih. Tapi dengan setup keunikannya adalah, dia nih ogre, dia nih witch kayak gitu. Iya. Ekstra super power dan gitu. Yang bikin serunya adalah gimana si Nico ini kan memang kosong ya. Bocah kosong ya dia. Bocah kosong basically. Lu suruh dia berdiri bakal berdiri diem, dia bakal berdiri diem tuh. Ya, tapi dia punya kekuatan sihir gitu. Itu yang bikin seru, dimana kayak bikin gua sihir, gua gerak cepet dong. Oke. Dia geraknya cepet, tapi di mata dia semuanya lambat. Simpel gitu. Sebenarnya ada konsekuensinya, cuman gak kepikiran aja karena kosong dia sebenarnya kan. Nah, kayak gitu. Dia kayak bikin gue jadi gepeng, terus habis itu gepeng kejepit di antara rumah gitu kan, bingung anjing. Kayak gitu. Ya gitu-gitu sih. Openingnya Yoasobi dan di direct opening oleh Mbak Megumi yang bikin One Piece and Later dan yang lainnya. Bagus banget openingnya. Visual bagus banget. Itu gue suka banget visual openingnya tuh. Itu paling bagus kayaknya visual opening di season ini kan menurut gue. Mungkin top konten tahun ini sih. Ya buat opening ya. Iya. Spoiler alert. Bagus banget dan lagunya juga ya. Lagunya Yoasobi. Ya tapi gak Yoasobi kayak Yoasobi pada umumnya gitu loh, masih agak beda dikit. Ya disesuaikan dengan mungkin cerita animenya yang nyampein apa. Ya, dan openingnya bagus banget. Ya, jadi gua suka sih. Jadi maaf ya nggak kelupaan. Lucu banget lagi. Tuh. Oke, ini udah harusnya kita top 1. Top 1 selalu sama di season ini. Ya, dan itu ya tadi kita bilang di opening. Ini bahkan bukan anime gitu kan. Oh, bukan dari Jepang maksudnya? Bukan dari Jepang. Ini dibuat oleh Cina. Manhua. Bilangnya? Manhua apa bilangnya? Manhua kan? Douyin ya. Donghua. Oh, iya. Douyin bukan deh, Douyin cewek. Cut ya. Nah, dibuat dari studio China. To Be Hero X. Oke. Gue pertama kali nonton, gue kira ini gue nonton Arcane ya. Betul.
sangat arkin ya. Iya. Sangat arkin. 3D. Dan abis itu kalau mereka Salah tunjukkan satunya. emosi tuh ada auranya Suaranya. dan segala macem. Movementnya juga fluid, movementnya Iya. tuh juga arkin banget. Dan padahal ceritanya pada gue kira bakal basic kayak oke, ini dunia superhero Ya. di mana superhero ini ditentukan oleh angka gitu kan. Ya, Semuanya trust value namanya gitu kan. Kita ketemu sama satu nobody kayak bakal jadi zero to hero. Gue kira bakal begitu karena gue nggak nonton trailernya, gue cuma denger ini bagus gitu kan. Si siapa namanya Ling ya kalau nggak salah Ya. nama karakter pertamanya. Oke, dia itu anak marketing, dia bakal jadi zero to hero gitu kan. Ternyata Pak lebih dalam dari yang gue kira. Itu di episode 1 ya? Ya, Kita langsung dibuka dengan seperti itu loh. iya betul. Lu- Gue nggak nyangka ceritanya ke situ dan Konfliknya tuh gila banget. iya mereka beneran ngambil konsep kalau misalnya orang percaya lu seperti ini, lu akan menjadi begini to the next level gitu maksud gue. Iya. Lu lihat konsekuensinya menjadi superhero. Karena mungkin di perspektif kita sebagai manusia biasa, superhero tuh wah gue pengen jadi Manusia dia. sempurna kan. Sempurna, gue pengen jadi dia, gue motivasi gue. Dan itu tuh udah ekstrim kayak lu percaya nih orang akan berdiri tegap untuk menjadi apa namanya perisai manusia dan dia akan berdiri tegap terus sampai gak bisa duduk Pak. Begitu Betul. sih. Bagus banget. Bagus banget. Dan abis itu tidak berhenti di situ. Mereka tuh berani ngubah-ngubah animasi Pak. Iya, iya notice gue. Iya. Dan itu kayaknya bukan Tidak sengaja atau apa? iya bukan kayak biar Budgetnya keren. habis. Biar keren gitu. Enggak, tapi kayak karena si X ini kayaknya punya kekuatannya buat ganti style gitu loh, Pak. Oh. Soalnya di openingnya juga gitu kan. Di openingnya kan tiap kali lu apalagi di episode awal-awal tuh ada suara dia ganti animasi pasti suara jentikan. Tak. Konsep. Nah, siapa tahu itu hero-nya X dan ini tuh antologi. Jadi emang dalam satu season ini 24 itu bakal ada beberapa hero. Which gue kira pada saat 4 episode pertama si Ling ini kan ceritanya kelar, gue kayak nggak mungkin dong ada cerita yang lebih bagus dari Ling. Ini udah bagus banget loh. Ini udah Gimana memenuhi ekspektasi gue ya? iya isol aja. Bisa. Iya. Terpenuhi ekspektasi gue. Iya. Terlebihi malah. Hero kedua gue isol. Wah ternyata bagus juga ceritanya. Tetap Aduh. dapat gue ceritanya. Gue nggak expect, gue sangat tidak expect. Kayak lu dapat manusiawi banget gitu loh, superhero gini di perspektif yang unik. Dan ini harus sama hero sih kayak gini harusnya, tapi Dan tetap dapat kayak ternyata begini plot twistnya gitu loh. ya. Terus habis itu kan cerita Isol kelar gitu kan dengan cliffhanger. BTW setiap hero akan ada cliffhanger. Open ended. Iya, gak tahu bakal kemana gitu kan. Terus hero ketiganya Lucky Chan, penyanyi. Apa sih? Gak mungkin kan. Gak mungkin kan gue bisa simpatik dengan Iya, apalagi dia. dengan Isol dan Ling udah sebagus itu. Damn. Kena lagi. Kena lagi gua. Kita harus harus caught off guard terus di anime ini. Iya, dan kalian sudah akan menjadi pattern itu ke belakang. Sekarang kan lagi di Queen, habis itu ke ini siapa namanya yang gue lupa lagi, si cewek pokoknya deh. Berarti bakalan berapa episode ya kan panjang ya? 24 ya? 24. 24 tuh lanjut season 2 kalau nggak salah ada season 2 Iya, ya. dan ini kerennya yang gue baru dapat beberapa minggu yang lalu adalah ini sebelum season 1 ada votingnya Pak. Ada voting? Ada voting buat nunjukin power level mereka Pak. Jadi trust value-nya itu seakan-akan kita yang voting. Oh, kita bisa ngasih trust value kita ke hero-nya di situ. Iya. Terus berarti akan apa? Maksudnya kita Dan itu ngaruh ke ceritanya Pak. Jadi katanya nih si Wait. Moon karakter yang di episode pertama itu Iya. pengen dibuat emang mokat aja Pak di episode awal-awal Pak. Oke. Pengen dibunuh aja. Cuman karena trust value dia tinggi, jadi dihidupin Pak ceritanya. Dibikin hidup ceritanya. Jadi lu bilang kita bisa mempengaruhi ceritanya. Dan Kita sebagai penonton bisa. dan teman-teman yang nonton Tubuh Hero X, kalian masih bisa. Karena kalau misalnya kalian ke website Blibli bukan website belanja ya. Ya yang menonton ya. Iya. Kalian bisa voting itu dan itu akan ngaruh ke season 2-nya. Jadi season 2-nya itu akan ada turnamen buat nunjukin siapa yang bakal jadi X atau hero nomor 1 Nomor kan. 1, oke. Dan itu kita bisa voting buat yang siapa yang power level paling tinggi. Bro. Jadi lu bisa mempengaruhi ceritanya, ini Black Mirror shit. Man. Jadi seakan-akan ya kita adalah warga yang di situ gitu iya. kan. Dan ini adalah showing mereka gimana lu percaya nggak sama hero Iya. ini. Berarti kan satunya tuh kayak nge-showcase kan. Iya. Ini ada superhero ini. Kalian percaya yang mana? Iya. Jadi ini
Ya cocok dengan judulnya. Jadi kalian nonton inilah hero ini bagaimana cara to be Hero X. Wah ini fresh banget sih. Unik banget sih. Wah bagus. Itulah ya untuk lu stand out di dunia anime yang sangat red ocean ini. Iya, dan abis itu apalagi dengan superhero genre ya. Lu genre lagi kan, apalagi lu udah ada petualangan main Hero Academia gitu kan, pasti orang kesana gitu benchmarknya. Dan shonen-shonen lainnya gitu Shonen kan. lain gitu. Wah, Hebat banget. Hebat banget dengan ceritanya. Jadi buat kalian yang belum terjual dengan To Be Hero X, gue bisa jual ini dengan kalimat yang gampang. Ya. Nonton To Be Hero X sama kayak kalian nonton Fate, guys. Oh. Lu gak harus ngerti alurnya. Ini episode ini di tahun berapa ya? Ya. Lu gak harus ngerti semua karakternya karena bakal banyak banget karakternya. Ya. Yang lu perlu pedulin adalah lu bakal simpatik sama karakternya. Iya. Actionnya bagus, animasinya bagus, budgetnya infinite. Lu basically gue yakin lu mata lu termanjakan. Iya, Mata kan nonton lu Fate kan? termanjakan. Betul. Dan lu tinggal pilih aja lu sukanya yang mana gitu kan. Iya. Habis itu bisa vote. Apakah hebat ini anime sports juga, Paul? Apa anime kompetisi anime sports? Iya, begitu. Damn. Begitu sih. To Be Hero X sih. Iya. Itu worthy Iya, buat jadi top 1 sih. anime of the season ya. Iya. Gue menilai itu sebatas. Iya, gue gak kepikiran tadi yang voting juga. Gue baru tau sih. Jadi gue gak kepikir itu. Tapi yang gue ingat serunya sih ya tadi ya. Maksudnya antropologi itu selalu lihat cerita-cerita masing-masing ini tuh ya punya masalahnya sendiri, punya kemanusiaannya sendiri-sendiri gitu loh. Itu yang bikin gue dekat gitu loh. Dan bisa kelar dalam kayak 3. Dia bisa kelar dalam, wah itu hebat banget anjing. Kelar dalam berapa? 4 ya? Apa 3 sih? Ada 4, ada 3 gitu. Ada 3 terus kelar gitu loh. Ya mungkin bukan kelar apa, tapi kayak conclude gitu ceritanya ya. Bagus banget anjir. Iya betul. Jadi itu sih beneran itu sangat worthy sih untuk di top 1 sih. Tapi apa anime of the season kalian? Karena selalu yang kita bilang Anime yang bagus adalah anime yang kita suka. betul. Jadi Jadi apa? anime yang kalian suka Komen di bawah ya. tulis di bawah. Dan tentu saja Yes. itulah spring bakal banyak banget. Dan Yes. setelah itu kita akan masuk ke Summer dengan Yes, sir. banyak sekali sequel Sakamoto Days, Kaiju Number 8, dan habis itu kita ada romance seperti My Dress Up Darling Season 2, dan habis itu sequelnya dari Bunny Girl Senpai, dan masih banyak lagi. Terus jangan lupa ke bioskop nonton Demon Slayer ya. Betul teman-teman. Sampai ketemu di bioskop. Nggak mungkin ketemu. Jadi begitu saja untuk anime of the season di sini. Sampai jumpa di Summer. Oke, thank you yang udah nonton. Say bye-bye. bye-bye. Gue pengen tahu sih kayak ada pembahasan gak sih kayak satu anime yang kita bahas di season ini tapi satu aja gitu dibahas. Di mana nontonnya, Bro? Di sini nih. Ini kita ada di sini nih. Oke. Nah, terus juga ada juga nih playlistnya nih kalau misalnya kalian melihat anime of the season dan segala macam. Gimana tuh, Nah, Bro? di sini, Bro. Biar nggak kelewatan pembahasan anime. Yaitu apa? Subscribe. Subscribe. Subrek di sini. Gitu, guys.